这光盘虽然不能让我回到3万年前，这是唯一的希望。周天浮屠诀，人体内的真元与先天精气属性不同，难以融合，才不会有排斥反应。终于进城。Halo guys, welcome back to Force Movie. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul Zutianji episode 6. Oke guys, tidak usah lama-lama, kita lanjut episode sebelumnya. Ling Fei yang tengah berhasil menemukan harta karunnya, kemudian ia pun membuka kotak harta tersebut yang isinya merupakan harta langka berupa astrolabe kosmik. Dan merupakan senjata sihir yang bisa mengembalikan waktu. Meskipun tidak bisa membantunya kembali ke 30.000 tahun yang lalu, akan tetapi ini bisa mengembalikan tubuhnya keadaan sebelum dirinya melatih teknik 10.000 pedang sehingga ia bisa mengubah metode pembangunan pondasinya. Dan itu merupakan harapan satu-satunya Ling Fei. Namun tidak disangka harta tersebut tiba-tiba terpecah. Melihat hal itu Ling Fei pun merasa sedih sembari berkata, bagaimana bisa item sihir tingkat atas hancur tanpa alasan. 这光盘却能将这具身体恢复到修炼万境诀之前的唯一的希望。怎么会？这种顶级法宝怎么可能无缘无故的损？这光盘，我的这光盘！ Ling Fei pun mengira dirinya telah memainkan lelucon karena dirinya di kehidupan yang lalu pasti telah menyimpan yang palsu di dalam peti tersebut. Ia pun beranggapan kalau yang asli ada di tempat tersebut, kemudian ia kembali mencarinya dan berkata kalau itu masih ada di sini. Namun faktanya ia tidak menemukan apa-apa, sehingga membuat Ling Fei frustasi dan berkata apa dirinya harus kembali menjadi orang tidak berguna lagi di kehidupan ini. Sambil bergegas pergi ke tempat itu dengan perasaan kecewa. Namun di saat Ling Fei menendang kotak itu, ia pun melihat emas murni Tai Yi. Dan beranggapan bahwa jika dirinya bisa mengubah emas itu menjadi senjata sihir pamungkas, apa untungnya buat dirinya. Namun Ling Fei tiba-tiba kembali mengambil emas itu sembari berkata senjata sihir pamungkas. 一定是我的恶作剧，故意放了个假的在上面。没错。 一定还在的。难道重活一世还要等个废物？就算能练成绝世法宝，绝世法宝。 Kemudian Ling Fei pun teringat di kehidupan sebelumnya. Yang tengah mencari buku-buku teknik, tiba-tiba saja salah satu buku di situ terjatuh. Ling Fei pun mengambilnya serta melihatnya dan menganggapnya sampah kemudian melemparnya, di saat itu pula muncul senior Lin Banhu menangkap buku itu. Dan berkata kepada Ling Fei bahwa naskah teknik 10.000 pedang ini masih bisa digunakan, kenapa dibuang? Ling Fei pun menjawabnya bahwa dirinya tidak berniat membuang-buang sumber daya. Tetapi teknik 10.000 pedang ini adalah sampah, jika kita menyimpannya itu akan merugikan kita. Senior Banhu berkata kalau dirinya sudah membaca buku itu, dan kenapa kau mengatakan hal itu? Ling Fei pun kembali menjawabnya kalau dirinya berbicara dari pengalaman pribadi, saat pertama kali melihat buku ini dirinya dibutakan oleh gagasan tentang keterampilan pedang tunggal, yang mengandung banyak trik. Seandainya jika guru tidak menghentikannya, dirinya sudah memilihnya untuk pembangunan pondasinya. Maksudnya, siapa yang tidak pernah mudah dan bodoh? Tetapi guru sendiri yang mengatakan kalau teknik pedang itu adalah sampah. Jadi sebaiknya dihancurkan saja untuk berjaga-jaga. Senior Banhu pun menjelaskan bahwa untuk teknik pedang tunggal, seseorang harus menguasai 10.000 pedang dan memanfaatkan roh primordial. Dan ini merupakan pencapaian yang sangat sulit tetapi belum tentu mustahil. Mendengar hal itu Ling Fei pun kembali bertanya apa maksudmu? Senior Banhu pun kembali menjelaskan bahwa masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan akal sehat, terkadang membutuhkanmu untuk berpikir di luar akal.
Dan dirinya telah berdebat dengan seorang kultivator tubuh kemarin, kekuatannya sebanding dengan senjata sihir. Jika kau benar-benar dapat mengubah tubuhmu menjadi senjata sihir. Mendengar penjelasan itu Ling Fei pun berterima kasih dan berkata dalam hal itu dirinya tidak perlu berlatih teknik pedang apapun, hanya perlu meletakkan 81 layangan dan mengubah tubuhnya menjadi senjata sihir bawaan. Dan dirinya akan menggunakan roh primordial tanpa teknik pedang. Kemudian memuji senior Lin Banhu dan berkata hanya seorang jenius dari sekte penyelidikan pedang sepertimu yang bisa memikirkan ide sepertimu. Senior Banhu pun kembali berkata bahwa itu hanya sebuah teori, itu belum tentu layak, lagi pula dirinya belum pernah mendengar teknik yang bisa mengubah tubuh manusia menjadi senjata sihir. Mendengar hal itu Ling Fei pun hanya menggarut kepalanya dan berkata sepertinya itu benar. Senior Banhu pun kembali melanjutkan penjelasannya jika kau gagal membuat senjata sihir kau bisa mengulanginya. Akan tetapi jika kau gagal membuat tubuh menjadi senjata sihir maka tidak ada kesempatan untuk memulai kembali, karena seseorang hanya memiliki satu kehidupan. Sembari melempar buku itu ke tong sampah dan berkata kau benar. Akan lebih baik menghancurkannya dan pergi. 坑爹货！师弟，这本万剑诀还能用，为何扔掉？ 我这可是现身说法，刚看到这本书的时候，实在是这本万剑诀太坑爹，要不是师傅拦着，我还真给他忽悠了。常理无法解决的问题，有时候需要换个角度。万剑诀训练成万种剑诀，才能凝聚剑胎，寄托元神。啊，那样的话根本不必练什么剑诀，这脑洞，不愧是问剑宗100年一遇的天才。法宝若炼制失败，还能重铸，毕竟从来没有听说过。 有什么功法能把人体炼成法宝？一旦失败，可没有机会重来。 Kemudian kembali ke Ling Fei dan berkata teknik yang bisa mengubah tubuh manusia menjadi senjata sihir, tidak ada satupun di saat itu. Tetapi sekarang teknik Buddha Surgawi adalah metode pemurnian artefak terbaik di zaman kuno, itu bisa memurnikan apa saja termasuk tubuh manusia. Emas murni Taiyi hanya memiliki satu larangan bawaan, ini merupakan bahan utama untuk membangun pondasi seseorang. Namun jika gagal bahkan bertahan hidup, akan tetapi tetap menjadi seorang sampah dan Ling Fei ingin mencoba dengan cara lain. Kemudian ia kembali teringat masa lalunya yang tengah mendengar perbincangan para seniornya, yang menganggap Ling Fei sangat menyedihkan, karena otot dan pembuluh darahnya rusak. Dan dia tidak akan pernah bisa menerobos alam yang Yuan. Dengan ketua sekte sebagai gurunya tidak apa-apa baginya untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ling Fei yang mendengar pembicaraan mereka merasa sangat kesal. Kembali ke Ling Fei dan berkata bahwa gurunya sering berkata bahwa satu-satunya cara adalah cara terbaik, dan dirinya tidak ingin menyesal lagi. Dan memulai proses pembakaran emas murni Taiyi. Setelah berhasil memurnikan emas itu, Ling Fei pun memasukkannya ke dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu ia pun kesakitan karena energi bawahannya di luar kendali, kemudian Ling Fei pun mengambil pedangnya dan memurnikannya dan memasukkan ke tubuhnya. Alhasil energi bawaan tersebut pun bisa dikendalikan. Dan Ling Fei pun menyadari kalau True Yuan dalam tubuh manusia berbeda dengan energi bawaan jadi mereka sulit dibangunkan. Sehingga Ling Fei harus lebih banyak menyerap energi emasnya, sehingga energi Yuannya bisa mengasimilasi energi emasnya dan menghentikan reaksinya. Alhasil Ling Fei pun berhasil menerobos ke tahap awal alam yang Yuan, setelah berhasil Ling Fei pun mengumpulkan pecahan astrolabenya sembari berkata jika dirinya ingin menaikkan tingkatannya dirinya akan lebih banyak energi bawaan untuk memenuhi 81 larangan itu. Tapi sangat disayangkan bahan emas murni Taiyi sulit didapat dan mengambil selangkah demi selangkah. 周天浮屠诀，糟了，先天机器失控了。人体内的深元与先天精气属性不同，难以融合才不会有排斥反应。
终于进城养人境了。 Kemudian scene berpindah di tebing Paru Elang, senior Li Qingshan pun tiba di formasi itu dan memperbaiki segel puncak Minghun. Kemudian kita diperlihatkan senior Song, yang datang terpincang-pincang menghampiri senior lainnya dan menanyakan berita tentang masalah di tebing Paru Elang. Senior itu pun mengatakan kalau beberapa hari yang lalu senior Li Qingshan yang bertanggung jawab atas segelnya. Dia sudah kesini kalau dilihat dari waktu yang dibutuhkan seharusnya segelnya sudah diperbaiki sekarang. Mendengar hal itu senior Song pun berterima kasih dan berkata baguslah kalau begitu dengan kultivasi senior Li dia pasti bisa menyelamatkan Ling Fei. Tak lama setelah itu muncullah senior Li dan mereka semua memberi hormat. Senior Song pun menghampiri senior Li dan memberi hormat dan mengatakan kalau dirinya Song Tianxing dari murid puncak Tianxing. Dan tertanya ada murid lain yang terjebak bersamanya di tebing Paru Elang yang bernama Ling Fei. Senior Li hanya mengatakan kalau dia sudah meninggal. Wadidaw ini mah calon musuh baru Ling Fei. Namun senior Song tak percaya dengan hal itu dan berkata apa kau melihatnya mati. Lagi-lagi senior Li marah dan berkata kau berani mempertanyakannya. Senior Song kembali memohon dan berkata mungkin saja Ling Fei masih hidup, namun Li Qingshan langsung menyerang senior Song. Senior Song pun berkata sebuah nyawa dipertaruhkan ketua sekte secara pribadi memerintahkanmu untuk menyelamatkan Ling Fei, bagaimana kau bisa begitu lalai? Mendengar hal itu membuat Li Qingshan marah dan menginjak senior Song dan berkata beraninya orang sepertimu mengkritikku. Kemudian ia kembali menyerang senior Song. Di detik-detik senior Song di end tiba-tiba muncul Ling Fei menggagalkan serangan itu, senior Song yang melihatnya sangat senang, namun film bersambung. Hahaha, sepertinya di episode selanjutnya bakalan seru nih. Walaupun senior Song sangat kocak kepada Ling Fei namun ia sangat peduli sama Ling Fei. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.